Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz Rizky Agung Ansori di Mulyo Jaten Podcast. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang kemari di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, di mana diampuni segala dosa-dosa dan dilipat gandakan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah bisa hadir di Mulyo Jaten Podcast. Iya, alhamdulillah ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, walaupun penghujung Ramadan masih semangat ya. Alhamdulillah ya Ustadz. Baik, kita kan ini sudah memasuki di hari-hari penghujung Ramadan nih Ustadz. Kira-kira aktivitas Ustadz selama berpuasa itu bagaimana sih Ustadz? Ataukah bertambah kesibukannya ataukah berkurang kesibukannya? Ustadz juga kan sebagai guru ya Ustadz. Ya alhamdulillah, sebagai seorang muslim, diwajibkannya berpuasa ini tidak boleh membuat kita menjadi malas-malasan. Apalagi di penghujung Ramadan ini, kalau kita lihat di dalam syariat Islam itu ada sunnah-sunnah yang justru membuat kaum muslimin harusnya lebih giat lagi dalam beribadah. Contohnya saja, sejak tanggal 21 Ramadan kemarin itu sebenarnya kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah itu ada yang namanya iktikaf, berdiam diri di masjid sambil beribadah kepada Allah, juga di sana bisa mencari malam Lailatul Qadar. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz. Jadi kita di bulan Ramadan ini kita juga harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan malah sampai kita lalai terhadap ibadah kita. Baik Ustadz, kan ini kita sudah memasuki di penghujung Ramadan ya Ustadz. Kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Dan Hari Raya Idul Fitri ini pasti erat kaitannya dengan zakat fitrah kan ya Ustadz? Zakat fitrah. Iya. Kemudian zakat fitrah itu kira-kira hukumnya bagi umat muslim itu apa sih Ustadz, hukum zakat fitrah? Oke. Jadi sebelum saya jawab hukumnya ya, Iya Ustadz. mungkin perlu ada pelurusan penyebutan istilah. Zakat fitrah ini yang umum di masyarakat dikenal dengan zakat fitrah. Sebenarnya kalau kita melihat dari teks-teks hadis itu namanya bukan zakat fitrah, tapi namanya zakat fitri. Begitu. Fitrah dan fitri ternyata maknanya berbeda. Nah itu. Jadi yang benar, yang lebih pas gitu ya, itu kita menyebutnya zakat fitri. Sebagaimana Idul Fitri. Nah seperti itu. Itu namanya. Tadi yang ditanya apa hukumnya ya? Iya Ustadz. Hukumnya jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengeluarkan sebagian hak ya yang ada dalam diri kita untuk yang berhak menerimanya. Hukumnya adalah wajib ya, tentunya wajib, fardu ain zakat fitrah ini. Bahkan zakat fitrah ini wajibnya itu tidak seperti kita sholat misalkan. Kita sholat itu batasnya kan dari balik ya, dari balik itu yang wajib. Kita harus melaksanakan sholat walaupun latihannya kita sebelum balik. Tapi kalau zakat fitri ini ternyata yang kalau dulu ada istilah budak, ada yang merdeka, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan itu wajib untuk dizakati. Oh, jadi seperti Nah, itu. jadi untuk semuanya. Nah, ini untuk kewajibannya, kecuali ya bagi yang memang benar-benar tidak mampu. Tapi bagi yang mampu mempunyai keluasan, wajib untuk dizakati. Nah, gitu. Jadi semua orang itu wajib melakukan zakat fitrah kecuali seseorang yang benar-benar tidak mampu. Ya, benar-benar tidak mampu. Oh iya, jadi seperti itu ya. Kemudian kira-kira keutamaan zakat fitrah sendiri itu apa sih Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Baik, kalau keutamaannya dalam sebuah hadis itu dijelaskan zakat fitrah ini memang mungkin ada kekhususan daripada zakat-zakat yang lain, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya zakat fitrah ini
tujuannya untuk mensucikan atau menyempurnakan pahala daripada perbuatan-perbuatan manusia ketika berpuasa. Itu ada yang ngomongnya kotor, ada yang pokoknya berkata dusta lah, sehingga apa, tuhrotan lissoim, bahasanya tuhrotan lissoim, sebagai bentuk pensucian bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang tadi yang buruk-buruk. Kemudian juga tujuannya ada lagi watuk matan limal sakin, jadi untuk bagaimana memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Jadi tentu keutamanya sangat mulia sekali. Jadi kita bisa mensucikan, memperbaiki, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan dari perkataan-perkataan kita, perbuatan kita yang dapat menyebabkan sempurnanya amal itu terganggu, disucikan nanti oleh zakat fitri. Jadi keutamaan zakat fitrah ini sebagai pensucian diri kita Ya, di bulan diri suci kita. Ramadan ini ya Ustadz. Baik, kemudian kan tadi Ustadz menyampaikan bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu. Tetapi jika ada seseorang yang mampu tapi tidak melakukan zakat fitrah, kira-kira hukumnya itu seperti apa Ustadz? Ataukah kita berdosa atau bagaimana? Ya, yang pertama, kalau dosa itu kan sesuatu yang apa, misalkan ada larangan-larangan Allah kita terjang, termasuk kewajiban-kewajiban tidak kita tunaikan, pasti berdosa. Maka bagi orang-orang yang mampu, punya keluasan dalam hal rizki, tidak mengeluarkan hak orang lainnya, ya tentu dia berarti kalau menikmati terus harta tersebut, itu bukan haknya tapi hak orang lain. Nah tentu bagi yang mampu tidak mau berzakat, nah ini perbuatan dosa, karena memang wajib kita mengeluarkan zakat fitri tersebut. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz. Kemudian kan ini tadi berarti seseorang itu mampu tapi dia sengaja tidak Sengaja. melakukan zakat fitrah. Kemudian jika seseorang itu mampu kemudian dia lupa Ustadz, lupa membayar zakat fitrah tetapi dia tetap membayarnya setelah bulan suci Ramadan, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Tidak sengaja dia lupa gitu. Ya, lupa ya, harusnya tidak lupa harusnya. Karena yang diinginkan ya tidak harus lupa. Kenapa? Karena di penghujung Ramadan atau zakat fitri ini kan adalah amalan yang sudah bertahun-tahun berulang-ulang. Maka setiap muslim harus betul-betul mempersiapkan bahwasanya di penghujung Ramadan ada hak yang harus dikeluarkan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kemudian kalau ingatnya setelah selesai Ramadan, nah, jadi ada waktunya ternyata ya. Zakat fitri ini ada waktunya. Kalau para ulama ya di penghujung Ramadan, misalkan hari besok itu apa? Idul Fitri. Maka hari ini nanti terbenamnya matahari itulah waktu yang tepat untuk kita mengeluarkan zakat fitri. Walaupun boleh sebelumnya. Nah, kalau mulainya lebih awal boleh. Tapi kalau batas akhirnya, ini ternyata dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menunaikan zakat fitri ini sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang menunaikannya setelah sholat selesai, berarti kan ketinggalan. Dia dianggap sebagai sodakoh dari sodakoh yang biasa itu. Nah itu, jadi kalau sebelum sholat zakat, tapi kalau ternyata dia ingat kok setelah sholat, maka itu sodakoh yang bukan dinilai sebagai zakat gitu. Jadi batasnya sholat Idul Fitri itu. Jadi zakat fitrah itu ada waktu yang pas ya, itu ya waktu Ustadz? yang pas itu. Berarti kalau setelah kita melakukan sholat Idul Fitri itu dinamakan sodako, Sodako, bukan dihitung zakat fitri. fitri. Baik Ustaz.
Kemudian kan zakat fitri ini kan hukumnya wajib ya Ustadz. Kemudian kira-kira nominal yang harus dibayarkan seseorang yang melakukan zakat fitri itu berapa sih Ustadz? Ya, nominal ya. Nominal itu identik dengan uang ya. Iya. Kalau zakat fitri itu keutamaannya atau utamanya adalah mengeluarkan makanan pokok. Makanan pokok. Dulu Rasulullah bersabda bahwasanya so'an min tamer, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Nah, itu kan makanan pokok di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu sok, satu orang itu satu sok. Nah, kalau di Indonesia kita di sini ya makanan pokok kita apa? Berarti Beras. ya nasi lah ya. Iya. Nasi, beras ya. Kalau beras memang makan beras mau. Kan dimasak dulu Ya Ustadz. dimasak dulu nasi ya, tapi dengan beras, betul. Ya. Kalau kalau saya sendiri hitung-hitungan rincinya itu memang kurang begitu paham, tapi para yang ahli ini sudah menghitung-hitung kurang lebih ya 2,5 kilo beras satu sok itu Per orang begitu. ya per orang. Misalkan dalam satu keluarga ada 4 anggota keluarga, ibu, ayah, anaknya 2, berarti kan 4. Nah 4 berarti berapa itu? Berarti 2,5 10 10 kilo. Nah seperti itu. Nah itu kadar atau bilangan yang harus dikeluarkan daripada zakat fitri. Jadi diutamakan zakat fitri itu bahan pokok makanan ya Ustadz. Iya, bahan makanan pokok itulah. Apakah kalau misalnya zakat fitri itu memberikan uang itu bagaimana Ustadz hukumnya? Diperbolehkan atau tidak? Ya zakat fitri menggunakan uang. Ini tentunya pembahasan yang memang panjang ya. Ada yang dengan tegas tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan ini alasannya apa? Alasannya dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW itu juga ada uang. Ya, uang bentuknya dirham, dinar. Tapi ternyata tidak didapati atau diperintahkan untuk membayar zakat dengan uang tersebut. Maka pendapat yang untuk kehati-hatian kita, ya memang lebih afdolnya menggunakan makanan pokok. Karena yang diberikan nanti juga tidak 8 asnaf itu yang berhak menerima zakat. Ternyata zakat fitri ini hanya untuk fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini supaya apa? Supaya pas hari raya itu bisa makan. Tentunya Islam ini menganjurkan bagaimana para pemeluknya itu bisa bahagia ketika hari raya itu. Jadi dengan makanan pokok ini utamanya. Tapi walau alam tetap ada yang membolehkan memang menggunakan uang ya sesuai dengan harga Bahan pokok tersebut. Sekilonya beras berapa misalkan, berarti 2,5 kilo berapa misalkan. Misalkan sekilo 10.000, berarti 2,5 kilo berapa? 25.000 ya. Nah berarti itu yang harus dikeluarkan satu orangnya. Jadi seperti itu ya Ustadz. Tetapi kita akan lebih baiknya kita membayar zakat fitri itu menggunakan bahan pokok. Kemudian kan tadi yang disebutkan Ustadz harus membayar kira-kira 2,5 kg. Kemudian jika seseorang itu ingin membayar lebih diperbolehkan atau tidak kira-kira Ustadz? Ya, kalau lebih boleh, kalau kurang nggak boleh. Gitu. Jadi seperti itu ya. Lebih baik lebih daripada kurang. Ya pasti lebih baik lebih. Artinya orang lah ingin saya tambahkan, boleh-boleh saja. Kemudian kan
zakat itu apakah hanya ada zakat fitri ataukah ada zakat-zakat yang lain Ustadz setelah hari raya Idul Fitri? Ya, kalau zakat itu nggak cuma zakat fitri. Ada zakat, namanya zakat mal, ada zakat harta. Kemudian nanti berkembang juga zakat profesi juga ada. Ya, masih gandengannya dengan zakat harta ini. Nah, jadi ada, dan itu juga ada ketentuan-ketentuannya berbeda dengan zakat fitri ini, dan lebih panjang lah pembahasannya itu. Kalau zakat yang mal, zakat profesi tentang ketentuan dan berapa yang harus dikeluarkan, itu ada batas-batasannya tertentu tentang zakat mal. Jadi selain zakat fitri ada zakat-zakat yang lain ya Ustadz. Tapi saat ini kan kita sedang membahas zakat fitri. Kemudian Ustadz, kan ini bulan puasa. Kemudian jika ada ibu menyusui atau ibu hamil, itu kan jika dia berpuasa pastinya nutrisi bayinya akan kurang. Kemudian kan ibu menyusui ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya Ustadz. Kemudian jika ibu menyusui ini tidak berpuasa selama 30 hari karena menyusui anaknya, itu ibu hamil itu harus membayar hutang puasa atau membayar zakat fitri atau bagaimana Ustadz? Oh, terkait ini mungkin agak berbeda pembahasannya dengan zakat fitri. Ibu hamil dan menyusui memang masuk dalam yang lemah ya, yang lemah, sehingga untuk berpuasa ada apa istilahnya, ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya orang yang menyusui dan hamil ini betul-betul apa istilahnya khawatir enggak terhadap dirinya. Kalau memang sehat, kuat, dicoba dulu puasa. Ya seperti itu. Tapi kalau memang sudah yakin saya kalau puasa berbahaya bagi diri saya, bagi bayi yang ada di rahimnya, kandungannya, kalau sudah memang, apalagi kata dokter, mungkin tidak untuk berpuasa. Dan bagaimana? Nah, maka dia ya tetap zakat fitrah. Kalau mau ditanya apa tetap zakat fitrah. Hanya saja nanti dia kan ada dua untuk membayarnya ini ya, ada mengganti dan ada membayar fidyah. Bayar fidyah. Ada yang berpendapat bahwasanya yang hamil dan menyusui ini nanti cukup membayar fidyah. Ada juga yang mensyaratkan membayar fidyah dan mengqadha. Apa qadha itu? Mengganti. Sebanyak apa dia tidak berpuasa itu. Tapi wallahu alam, pendapat sebagian yang selama ini saya pahami ya untuk membayar fidyah saja. Bayar fidyah yakni berupa satu porsi makan setiap ditinggalkannya itu 30, ya berarti 30 kali memberikan fidyah. Nah itu wallahu alam. Baik, jadi seperti itu ya Ustadz kesimpulannya. Baik, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang hukum zakat fitrah, kemudian kita sudah membahas tentang waktu yang pas untuk melakukan zakat fitrah, kemudian berapa sih nominal zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh seorang muslim. Baik Ustadz, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari, sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Ustadz. Semoga kita yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang belum paham menjadi paham, dan yang paham mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus video kita selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini, dan jangan sampai lupa ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena itu proses dari keberhasilan. Lebih baik kita gagal dalam mencoba daripada kita takut untuk mencoba. Pertama, renungkan. Kedua, percaya. Ketiga, mimpikan. Dan yang terakhir, lakukan. Mulia Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia.
See you next time.